pada fasilitas-fasilitas tertentu, ya itu, eee, kan ada ya seperti bandara, kemudian, fasilitas umum lainnya, rumah sakit, kemudian apartemen, terus, gelanggang olahraga, kemudian rusun, ya, ataupun apa ya, ya fasilitas-fasilitas seperti itu sudah ada yang sistem onsite, ya. Nah, nah, eee, yang, perlu diperhatikan dalam apa namanya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk apa namanya, pengoperasian IPAL ini ya. Ya, terutama kalau IPAL-nya tidak, apa namanya, tidak, terlalu besar, ya, atau sumber air limbahnya tidak ada secara kontinu, ya. Yang tidak terlalu besar contohnya tadi ya di apartemen, rumah susun, ya, di apa namanya, di rumah sakit itu ya tidak terlalu besar, ya. Kemudian kalau tidak, kontinu atau, intermittent, hanya kalau ada event, ya itu ya seperti di gelanggang olahraga gitu ya, kemudian di, apa namanya, ya nggak tahu ya, kalau yang nggak besar, kalau di terminal tuh ada terus, tapi ya terminal juga itu intermittent ya, kadang-kadang kalau terminal tidak beroperasi 24 jam, ya air limbahnya tidak 24 jam, hanya pada jam operasional saja. Nah, itu kita harus, apa namanya, menentukan berapa kemudian, apa namanya, flow rate-nya. Ya, dalam desain, ya kalau flow rate itu tidak tidak 24 jam atau hanya berasal dari, apa namanya, masa beroperasinya, fasilitas, itu biasanya IPAL-nya kecil, ya, tapi dilengkapi dengan apa, ekualisasi tank ya, bak ekualisasi. Ya, dengan bak ekualisasi itu fluktuasi limbah yang tadinya ada, tidak ada gitu ya, atau hanya pada jam-jam operasional saja, itu bisa ditampung dulu, kemudian diolah dengan menggunakan debit rata-rata, ya kan? Nah, enaknya kalau seperti itu biasanya IPAL-nya jadi lebih kecil ukuran dimensinya. Kemudian, kalau apa namanya, berkaitan dengan influen dan efluen, ya kalau influennya itu, domestik ya rata-rata domestik gitu ya, seperti, BOD-nya misalnya antara 150 sampai 250, COD-nya antara 200 sampai 400 gitu ya. Kemudian TSS-nya ya antara 150 sampai 400 dan seterusnya ya, karakteristik umum air limbah domestik. Anda bisa cari di mana aja ya, tapi umumnya sekitar segitu, tidak pernah lebih daripada BOD misalnya tidak pernah lebih daripada 400, kecuali kalau daerah itu kurang air ya, atau sistemnya itu kurang air. Nah, kualitas influen ini juga mungkin dipengaruhi juga dengan infiltrasi air tanah. Kalau ada infiltrasi air tanah atau berada di daerah yang, apa, sering hujan, maka kemungkinan ada faktor pengenceran, sehingga bidonya lebih kecil, ya. BOD-nya jadi kecil, jadi 150 gitu ya, atau COD lebih kecil. Namun, infiltrasi ini menyebabkan debit pengolahan jadi lebih besar, ya, debit pengolahan jadi lebih besar. Nah, terus bagaimana dengan IPAL itu berada di daerah rawan banjir, ya, daerah rawan banjir ya. Nah, walaupun IPAL itu nanti dibangun, apa namanya, dibangun lebih tinggi daripada lahan sekitarnya, bukan tidak mungkin banjir itu masuk ke dalam IPAL melalui perpipaan, ya, melalui perpipaan atau melalui sumur pengumpulnya. Nah, karena itu perlu diamankan, ya, karena itu perlu diamankan. Nah, biasanya kalau ada bencana banjir, ya IPAL tidak berfungsi, ya, atau tidak difungsikan, bukan tidak berfungsi, IPAL tidak difungsikan. Ya. Kemudian nanti ada
harus ditutup pakai pintu air supaya air banjir tidak masuk ke dalam IPAL. Oh, kenapa? Ya karena kita ingin mengamankan bakteri yang sudah kita apa namanya, kita tumbuhkan, kita ini kan apa namanya, apa itu, kita kembang biakkan itu terutama di unit biologis ya, itu tidak hilang kintir pada air dengan air hujan. Jadi harus diamankan. Ya, ya dengan menggunakan pintu air ya untuk mencegah air hujan masuk ke dalam saluran untuk mencegah air hujan masuk ke IPAL gitu. Pak, tapi kan daerah di sekitar IPAL banjir ya, biar aja banjir aja, tapi kan IPAL tidak berfungsi. Jadi IPAL tidak membuang air limbah. Ya, ya tidak berfungsi artinya tidak mengolah air limbah baru ya. Ya, lagian juga buat apa? Di pipa itu kan penuh yang ada kotorannya, ada tinjanya, ada grey water atau black water ya sudah tersapu oleh air banjir gitu ya, ya nggak usah diolah gitu ya. Tapi IPA harus kita amankan, terutama untuk mengamankan peralatan dan mikroorganisme yang sudah susah payah kita kembangkan ya, kembang biakkan. Nah, kemudian efluennya ya kita harus memenuhi baku mutunya. Ya, baku mutu tempat pembuangan limbahnya ya. Selain baku mutu kualitas yang diatur oleh Permen LHK nomor 62 tahun 2016 ya, ada juga mungkin peraturan eh, badan air penerima yang perlu kita perhatikan. Ya, mana yang lebih ketat? Kalau yang lebih ketat itu badan apa namanya peraturan badan air penerima ya kita harus menyesuaikan efluen dengan peraturan badan air baku mutu badan air penerimanya. Ya. Kemudian sudut pandang ekonomi, usia masing-masing peralatan dan sebagainya. Oke, ini maksudnya begini. eh, apa namanya pencatatan tentang jumlah bahan pembantu serta energi yang digunakan untuk pengolahan air limbah itu harus tetap dilakukan. Ya, terutama energi. Ya, nah, karena untuk menghitung nanti berapa biaya bulanan ya habisnya untuk pengolahan limbah itu tiap bulan dilaporkan. Kalau di Surabaya dilaporkan ya berapa listriknya karena pemerintah daerah itu harus membayar listriknya. Ya, jadi PLN itu tidak pernah menggratiskan ya, ya tidak pernah menggratiskan. Adanya adalah apa namanya untuk fasilitas umum. Nah, gitu. Tapi fasilitas umum yang dimaksud di sini adalah rumah ibadah ya. Ya, rumah ibadah dan eh, ya yang berkaitan dengan ya kan fasilitas umum gitu ya. Bukan bukan IPAL. Ya, IPAL itu tarifnya eh, saya tidak tahu ya, tapi bukan tarif apa fasilitas umum. Ya, termasuk puskesmas itu nggak pakai fasilitas umum ya. Jadi pemerintah daerah itu harus bayar, tetap bayar pada PLN. Ya. Kemudian pencatatkan ya usia manajemen usia masing-masing peralatan. Artinya ini manajemen aset ya, manajemen aset harus tetap dilakukan manajemen aset. Kapan ganti ya, kapan rusak, apa rusaknya, kemudian bagaimana mengatasinya itu harus tetap juga ada catatannya ya. Kemudian apa namanya? Mengkonformasi kegiatan harian ya, pencatatan atau inspeksi harian dari instalasi itu juga apa namanya? Merupakan pekerjaan harian dari eh, operasional ya, operasional dari IPAL. Itu sudah dicatat ya, debitnya berapa yang masuk hari ini, kemudian debit yang keluar berapa, terus blowernya berapa tekanannya berapa, DO-nya berapa di apa di unit instalasi biologis ya dan seterusnya ya itu harus tercatat harian. Nah, sehingga nanti ketahuan ya detail operasional pengoperasiannya itu ketahuan ya pencatatan data pengoperasional ya misalnya tadi itu ya blower ada misalnya blower lah untuk apa namanya aerasi itu tekanan berapa ya listriknya berapa ada anomali apa tidak
begitu ya. Kemudian pemeliharaan kebersihan lokasi, ya ini penting ya. Ya, penting juga ya kebersihan lokasi itu ya. Kemudian anu ya, langkah-langkah pengamanan dan keselamatan kerja. Nah, pengamanan dan keselamatan kerja. Nah, ini ada ininya, ada acuannya ya, ada acuannya, ya ada pedomannya, Anda bisa cari sendiri. Ini dikeluarkan oleh, Direktorat PPLP, ya, Direktorat PPLP, ini tentang pedoman pengoperasian IPAL, terutama kalau ada pakai kolam stabilisasi, kemudian ada yang pakai RBC ya. Nah, di daerah di perkotaan yang masih luas ya pakai pakai apa, kolam stabilisasi ya, tapi untuk daerah perkotaan ya, terus habis apartemen itu pakai RBC ya. Kemudian tata cara perencanaan jaringan perpipaan air limbah terpusat tentang pedoman operasional dan pemeliharaan untuk jaringan pipa ya. Nah, ini nah nanti dicek ya, cari dokumennya ini ya, cari dokumennya. Ya. Oke, sistem anu apa, daya atau sistem kelistrikan ya. Biasanya ya dayanya ya berasal dari PLN ya, atau di-backup dengan genset sendiri. Tapi ingat ya, genset itu genset itu kadang-kadang tidak atau tidak menyuplai, daya seperti dari PLN. Ya, genset kan hanya untuk emergensi, kalau ada listrik mati, nah itu pakai genset, ya. Nah, tentu genset pakai bahan bakar, pakai solar misalnya ya. Nah, genset ini nggak bisa sebesar kalau PLN. Contoh misalnya, kalau di apa namanya, di IPLT Surabaya itu, misalnya dia perlu dayanya itu sekitar 30 kilowatt ya, 30 sorry sorry, sorry sorry, maaf, 15 megawatt ya, 15 megawatt. 15.000 mega kilowatt juta ya. Listrik 1 kilowatt, nggak, sorry maaf saya kira saya salah. Itu sekitar gimana, sebentar saya lihat sebentar. Ya, sedangkan, kalau nggak salah ya, itu gensetnya hanya bisa memenuhi 15% daripada daya yang dibutuhkan. Contoh kita misalnya disediakan data 50 kilowatt ya, 50 kilowatt di IPLT gitu ya, 50 kilowatt. Nah, genset yang dia punya itu hanya apa namanya, sekitar 15% ya. Ya sekitar 7,5 megawatt, ya 7,5 megawatt. Artinya nanti pada saat listrik mati itu tidak bisa semua pompa dijalankan atau semua blower dijalankan, menurun kapasitas produksinya atau menurun kapasitas pengolahannya, ya sampai listrik itu jalan. Ya, nah ini apa namanya, switch-nya ya. Nah, switch 1, kemudian switch 0 gitu ya, berarti dimatikan semua ya. Terus yang pakai panel-panel elektronik itu pakai switching, automatic switching ya. Nah, di dalam apa namanya, controller pelistrikan untuk setiap peralatan ya, itu biasanya ada pengaman-pengamannya ya. Di sini contohnya adalah NFB, non fuse breaker. Jadi untuk mencegah, kelebihan daya dari suatu mesin. Ya. Nah, misalnya, bukan konslet ya, tapi kelebihan daya. Contohnya misalnya begini, mesin tuh, pompa itu, kira-kira 3 megawatt, oke, 3 megawatt. Tapi mungkin kalau pompa itu bekerja berat, dia kebutuhan listriknya bisa sampai 3,5 megawatt. Nah, NFB ini fungsinya untuk mematikan atau anu ya, apa, meng-cut gitu ya, membatasi supaya tidak lebih dari
dari, apa namanya, 3/4 megawatt misalnya, 3,250 ya, 3,250 megawatt. Supaya tidak, apa namanya, supaya, apa, motor tidak rusak karena kelebihan daya, ya, kelebihan beban. Bukan seperti, sekring atau MCB. MCB itu kalau ada apa-apa, misalnya terbakar, nah itu putus. Kalau ini belum terbakar, jadi masih sampai, memanas kelebihan beban, nah kemudian diputus pakai NFP. Nah, yang berikutnya MCB. MCB ini seperti sekring, ya. Nah, sekring itu ya, nah ini MCB, ya gambar ini, ya, ini MCB, ya. Kemudian MFB itu biasanya agak besar barangnya. MCB itu listriknya kecil-kecil ya. Jadi, apa, arus ampernya untuk arus listrik kecil, ya MCB itu. Nah, contohnya misalnya pompa itu pakai MCB ya. Ya, jadi kalau pompanya ada apa-apa itu langsung putus. Tapi kalau blower, kemudian pompa rotornya besar, ya, dan sebagainya itu pakai NFP. Dia panas saja sudah putus, belum sampai terbakar ya. Kalau MCB itu ada apa-apa, misalnya terbakar atau seret ya, ampere melonjak cepat atau konslet, nah itu putus pakai MCB. Nah, di unit IPAL itu sebaiknya pakai kontrol panel seperti ini ya, diletakkan di tempat khusus, bukan di bukan di dekat peralatan, ya. Supaya apa? Ya supaya terkontrol gitu ya, dekat dengan, meja operator. Ya, misalnya contohnya ya, apa, kalau pompanya putus ya, MCB-nya putus ya benerinnya di kontrol panel, bukan datang ke pompanya ya. Atau bahkan sampai datang ke lokasi yang jauh gitu. Ini enggak, sudah ditarik kabelnya sampai ke kontrol panel. Alat ketiga adalah kontaktor namanya. Kontaktor itu, apa namanya, seperti switch, ya switch besar gitu ya. Nah, switch relay namanya ya, switch relay. Jadi kalau Anda ingin menyalakan peralatan menggunakan, SCADA. Menggunakan apa, SCADA itu sistem apa namanya, sistem, sensor. Nah, itu kita nggak neken nggak neken tombol lagi ya untuk menyalakan, tapi menggunakan kontaktor. Nah, kontaktor ini akan menyalakan peralatan berdasarkan arus listrik yang kita kirim ke kontaktor. Nah, arus listrik ini berasal dari sirkuit sensor. Ya, kayak sekarang kalau di rumah-rumah yang canggih-canggih gitu tuh ya, ya nyalakan lampu taman itu pakai timer. Nah, itu pakai kontaktor ya. Timer gitu, kamu nggak ada di rumah ya, bahkan sekarang ada yang memberi makan kucing ya pakai timer gitu ya. Nah, kalau timernya sudah jam 5 sore gitu, maka, timer tadi akan mengirim sinyal listrik kepada kontaktor dan kontaktor itu akan menyalakan lampu taman, menyalakan, pompa air untuk menyirami tanaman. Nah, misal di-set 5 menit, nanti 5 menit kemudian apa namanya, timer akan men-switch off kontaktor ya dengan mengirimkan sinyal, atau memutus sinyal ke kontaktor. Nah, ini MFB, ini MCB. Ada lagi, apa namanya, overload termis atau thermal thermal overload thermal ya, termis lah, ya. Nah ini, mirip dengan NFB, tetapi pakai sensor panas. Ya, pakai sensor panas. Jadi dipasang di peralatan, ditempelkan di peralatan, kalau peralatannya panasnya itu melebihi toleransi spesifikasi, maka dia akan memutuskan, memutuskan listriknya. Paham ya? Nah, kemudian, eee tombol on off ya. Nah ini ya biasa ya untuk mengaktifkan ya.
Kemudian lampu, indikator, ya. Ini lampu indikator yang pada di kontrol panel saya lihatkan lagi kontrol panel, nah seperti ini lampu indikator itu untuk menunjukkan peralatannya bekerja atau sedang tidak bekerja. Biasanya ada 3 ya, merah, hijau, kuning gitu ya. Merah itu mati, ya merah itu jalan ya, atau merah itu mati, kuning itu standby ya, hijau sedang operasi. Nah bisa begitu ya, atau cuma 2 minimal juga nggak apa-apa. Atau yang kuning itu bukan standby tapi mode otomatis, bisa ya, mode otomatis. Nah kapan mode otomatis itu dijalankan ya pakai switch. Ya, di-switch. Oh, ini otomatis, jadi pakai timer, pakai sensor, pakai, programmable, PLC ya, apa, programmable language controller, nah seperti itu ya. Nah, kemudian manual, kalau manual ya kita tekan ya, terutama kalau lagi ada perbaikan-perbaikan itu biasanya pakai mode manual. Kemudian ada yang terminal ya, terminal itu kalau untuk nyambung kabel gitu ya. Kemudian aksesoris lainnya ya. Nah, untuk operasional kayak seperti ini nih, itu perlu SOP ya, perlu SOP dan SOP-nya ditulis dan ditempelkan. Ditulis, ditempelkan, dilaksanakan ya. Ya, ini maksudnya plakat berisi urutan-urutan ini kan SOP ya, SOP ya. Bagaimana, kapan, situasi apa dan seterusnya ya, itu SOP-nya ya. Lebih bagus lagi kalau bentuknya adalah perintah-perintah sederhana ya. Jangan bikin diagram ya, nanti ya, terus, apa namanya, perintah-perintah sederhana terus dan plakat-plakat ini juga harus dilengkapi prosedur emergensi, kalau terjadi emergensi. Oke, paham ya? Ada pertanyaan enggak nih? Tidur ini ngantuk. Halo? Kayaknya belum. Ya, belum ya? Oke, ini oke, ini udah masuk semua ya, nanti saya absen masuk semua deh, saya nggak usah absen kan. Nah, oke. Nah itu, kontrol panel dan peralatan-peralatannya ya. Nah, oke, sekarang ke pengoperasian unit pretreatment, ya ya. Pretreatment kalau kita lihat itu kan semua pretreatment itu anu ya, physical treatment semua, ya, physical treatment atau pendekatannya menggunakan physical treatment, ya, bukan pengolahan biologis atau bukan yang menggunakan bakteria, masih, pretreatment. Pretreatment, physical treatment itu pengolahan yang sifat pada umumnya adalah pemisahan, ya, separation process. Nah, pada awal ya itu ada saringan ya, dari bak pengumpul, nah setelah bak pengumpul itu masuk ke dalam, apa namanya, masuk dipompa ya, masuk ke dalam, tang apa, saluran terbuka di situ ada saringan. Ya, saringan ini ada 2 macam ya, ada yang kasar, ada yang halus. Ya, biasanya itu pakai saringan kasar dulu ya untuk mencegah benda-benda besar untuk masuk, ya. Habis itu diikuti oleh saringan yang lebih halus, supaya material yang lebih kecil lagi itu yang lolos saringan kasar tidak masuk ke dalam, apa namanya, unit pengolahan air limbah. Termasuk itu tali, ya, karet, karet gelang. Nah, tali ya, tali, ya itu nggak boleh masuk, ya, termasuk tali rafia itu nggak boleh masuk ke dalam, apa namanya, ipal. Nah, juga kotoran-kotoran lainnya ya, kotoran yang mengambang ya, itu apa namanya, nggak boleh masuk ya. Diapers, ya, popok, ya, terus apa namanya, apalagi plastik-plastik yang mengambang, baik plastik besar maupun sedang, ya itu nggak boleh masuk.
ya. Nah, kasar dan halus, ya. Kemudian ada yang digerakkan secara mekanis menggunakan, apa namanya, menggunakan mesin, ya. Ada yang menggunakan tenaga manusia, manual, ya. Nah, biasanya pada instalasi yang besar itu sudah pakai mekanis, karena beroperasi 24 jam, ya. Dan dalam rangka efisiensi tenaga manusia, itu ya, apa namanya, makin banyak yang tidak menggunakan manusia untuk membersihkan screen bar-nya, ya. Kotorannya itu akan diambil dan dikumpulkan menggunakan, apa namanya, unit pengumpul sampahnya, ya, paling enggak tiap hari kemudian nanti diukur ya, diukur volumenya berapa sampah sehari itu. Nah, ini termasuk pencatatan proses ya, kemudian dibuang ya per hari. Nah, ini contohnya adalah gambar bar screen di bak pengumpul. Nah, ini bak pengumpulnya di bar screen ya. Nah, ini, kasar ya, bukaannya sekitar 3 sentian gitu ya, 3 senti. Ya, ini terbuat dari besi tahan karat ya, jangan besi pager ya, kalau besi pager sebentar aja ini, dan cukup kuat ya supaya menahan, gerakan air dan, apa namanya, ini ya, apa, desakan dari material yang tersumbat. Oke, berikutnya dari bak pengumpul ini ya, itu air akan dialirkan ke ipal dengan menggunakan lift pump, ya, lift pump. Nah, biasanya lift pump ini ada 3 ya, jadi 2 untuk yang bekerja, ya, karena, ini untuk mengatasi, 2 ya yang bekerja ini, satu untuk mengatasi Q rata-rata, sorry, untuk mengatasi Q minimal, 2 itu untuk mengatasi Q peak, ya, untuk Q peak. Pak, kalau Q rata-rata gimana ya pakai yang dua-duanya itu ya, Q peak itu? Ya, kalau kaya raya, misal di perusahaan swasta gitu ya pakai 3 pompa ya, Q minimal, Q rata-rata, sama Q peak. Ya, jadi kalau, pas Q rata-rata 2 pompa bekerja, nanti begitu ada Q peak datang, maka, 1 lagi pompa bekerja untuk mengatasi Q peak. Jadi ada 3 pompa yang bekerja. Ya, terus 1 pompa itu disiapkan untuk standby. Ya, nah, standby di sini ya apakah dipakai bergantian ya dengan yang lainnya, atau hanya dipakai pada keadaan, pompa lainnya lagi rusak atau macet, ya. Atau bisa juga kalau keadaan banjir ya, nah dipindahkan ya, air banjirnya dipindahkan supaya apa, bak pengumpulnya tidak meluap, air banjirnya dipindahkan. Bukan masuk ke ipal tapi dipindahkan ke efluennya ya, di-bypass keluar dari ipal, tidak masuk ke ipal ya. Jadi jangan sekali-sekali merancang atau mendesain ipal itu untuk mengatasi air banjir ya, nggak ada. Ya, hanya apa, hanya di-bypass. Ya. Nah, ya tentunya, ini ya, di sini karena terlibat, apa, ada pompa, ya terlibat kontrol panel, termasuk sensornya. Ya, biasanya ketinggian ya, sensor ketinggian. Ya, debit rata-rata tuh kalau di saluran tuh di bak pengumpul itu ada ketinggian tertentu. Oh, kalau mencapai sekian itu berarti dia Q rata-rata. Nah, maka bisa menjadi indikator dipasangnya sensor untuk menyuruh pompa 2 bekerja. Ya, itu kalau otomatis. Kalau enggak ya harus ditekan tombolnya supaya nyala pompanya. Ya, makanya harus ada indikator ya, kemudian ya tadi peralatan-peralatan, kontrol panel tadi. Nah, eee, lead pump, ya umumnya kalau di Indonesia pakai pompa positif biasa, ya jarang menggunakan screw pump ini, ya. Screw pump, nah ini pompa ulir, ya ini boleh menaikkan sampai 8 meter ya kedalaman airnya ke
berikutnya. Ini sumur pengumpulnya di dalam, kemudian nanti air ini akan ini berputar ya screw pump-nya sehingga airnya ini nanti keangkat ke atas, ya. Screw pump ini prinsipnya seperti saluran terbuka, jadi kalau ada sampah yang agak kecil-kecil masih bisa ikut, ya, masih bisa ikut. Nanti sampahnya bisa di apa namanya, fine screen di bagian atas ya, supaya membuang sampahnya lebih mudah ya, jadi nggak di dalam. Nah, ini seperti ini ya. Ini berputar ya. Ini seperti, apa, karusel apa-apa ya, sehingga airnya itu bisa ada di dalam ini, dalam piringan ini naik ke atas. Ya, ya ini namanya screw pump ya, Anda bisa lihat di YouTube kerjanya screw pump seperti apa, ya. Eee, ya ini, ya jadi ada sensor-sensor, ini caranya ya, Anda baca sendiri, ya. Pompa lainnya sebentar, pompa lainnya adalah pompa sentrifugal biasa, ya, sentrifugal biasa, pompa seperti pompa sanyo, tapi blade-nya tidak seperti, apa namanya, blade-nya bukan seperti sanyo ya, blade-nya itu biasanya berputar agak lambat, jadi apa namanya, kitirannya itu berputar agak lambat, RPM-nya sekitar, 3.200, 2.800 sampai 3.200 RPM, jauh lebih lambat daripada pompa air biasa. Pompa air biasa itu bisa, eee, 4.800 sampai 6.000 RPM ya, lebih lambat ya karena kita ingin menyedot air limbah ya, yang lebih pekat dibandingkan dengan air biasa ya. Jadi putaran pompanya itu agak lebih rendah sehingga tidak terlalu panas nanti. Ya, setelah unit setelah lift pump ya apa, lift pump ini ya itu ada screen tahap kedua. Ya, screen tahap kedua itu adalah screen setelah pompa, di mana itu disaring menggunakan fine fine screen ya, fine screen. Apakah itu bentuknya bar screen atau pakai perforated screen. Ya, jadi, screen yang dia sistemnya lubang-lubang gitu ya. Nah, sehingga yang masuk ke dalam sehingga sampah yang kecil-kecil itu nggak bisa masuk ke dalam ipal ya, tertampung di situ ya. Ini. Nah, ini juga dicatat berapa jumlah, sampah yang ditangkap per hari ya. Oke, setelah screen bar ini biasanya kemudian masuk pada grid chamber ya, grid chamber. Nah, grid chamber itu adalah kanal, ya pada prinsipnya adalah kanal yang apa, berguna untuk menghilangkan pasir atau menyisihkan pasir. Eh, ini saya ngomong gini-gini ya, grid chamber segala macam sudah tahu ya bentuknya seperti apa ya? Mhm. Sudah. Sudah kan ya? Ya, ya di materi yang buku pertama itu sudah ada gitu ya. Ya, jadi, apa, bayangkannya untuk pengoperasiannya itu, eee, ya sudah ada bayangannya ya, tinggal apa sih yang harus diperiksa pada saat pengoperasian, ini masalah evaluasinya ya. Nah, eee, Grille chamber ya, grille chamber itu biasanya, apa namanya, eee, minimal 2 kanal ya, kiri dan kanan ya. Kenapa? Ya karena, kalau grille chamber itu apa namanya, dibersihkan, maka harus dimatikan. Karena, peralatan apa namanya, pengambil pasir itu ya baik secara manual ataupun secara mekanik itu, apa namanya, dioperasikan lebih efisien kalau tidak ada aliran air di situ. Maka
ya harus dipindahkan ke anu ya, ke grade chamber satunya ya. Nah, proses pengurasan pasir yang telah mengendap itu ya tergantung pada jenis tata cara pengurasannya. Kalau manual ya lama, ya bisa 1 hari, setengah hari, gitu. Tapi kalau mekanik mungkin cuma perlu 1 jam, ya. Jadi nggak apa-apa, apa namanya, grade chamber itu dimatikan, terutama kalau, apa namanya, pada saat jam minimal gitu ya, Kimin gitu ya, itu bisa. Atau kalau bukan Kimin ya, pokoknya bukan saat Ki-peak atau Ki rata-rata ya, biasanya pada, siang hari atau pada apa namanya, pada jam 10 gitu ya, atau ya sekitar jam 3 jam 4 gitu ya. Nah itu jam 4 sore itu biasanya dikuras. Nah nah kalau menggunakan, apa namanya, peralatan-peralatan ya harus dicek ya, dicek menggunakan kontrol panel tadi itu, ya. Pompa pasir yang ditulis di sini, yang dimaksud adalah pompa untuk mengosongkan, menyedot pasir gitu ya. Ya, menyedot pasir. Nah, itu, pompanya itu dipasang pompa sedot ini seperti vacuum cleaner gitu ya, dipasang di apa, chain ya, di derek listrik gitu ya. Kemudian ada nozzle-nya, nanti operatornya itu, memasukkan nozzle ke lokasi pasirnya, kemudian pompa pasir dijalankan jadi pasirnya tersedot ya. Nah, itu biasanya pengoperasian pompa pasir ini manual. Ya, jadi sebelah pompa pasir itu ada, steker on off-nya ya. Ya seperti Anda mengoperasikan apa, vacuum cleaner itu ya. Ya ini contohnya ya. Nah, ya ini nozzle-nya untuk menyedot pasir, ya. Ada juga pasirnya itu di-scoop ini ya, diambil menggunakan scoop gini ya, menggunakan scoop. Nah, ini seperti ngambil es krim gitu ya. Jadi ini ada apa, ada ininya, ada apa namanya, conveyor-nya, kemudian ada apa ini, eee, apa itu namanya, dereknya, nanti dimasukkan di sini ya, terus menjapit mengambil pasir, nanti dimasukkan ke, apa, pasirnya, apa namanya, pasir holder-nya ya, sand holder-nya, ya, dipindahkan. Jadi ini mengurasnya, ya. Nah, catatan biasanya grid chamber dioperasikan secara paralel. Pindahkan pasir atau kotoran ke lain dan tersedianya di grid chamber menggunakan pompa pasir dan derek listrik yang dioperasikan manual. Ya, walaupun demikian hindari pengoperasian secara bersamaan, ya. Hentikan derek tepat di dalam tutup bahan air, grid akan dipompa masuk ke pengumpul ataupun grid itu pasirnya akan dipompa masuk pada grid chamber, kemudian pakai, ini ya grid chamber-nya atau grid storage-nya, kemudian di separator pakai cara siklon ya. Ini caranya ya. Oke, ada pertanyaan? Ini oke. Nah, grid chamber itu ada yang bentuknya juga seperti ini, seperti bak pengendap ya. Bentuknya seperti apa, lingkaran gitu ya, apa, tangki tangki seperti ini ya, ini grid chamber juga, ya. Ini kalau terlihat dari atas ya, jadi ini influennya masuk seperti ini, kemudian, eee, diputar perlahan-lahan sehingga terjadi pengendapan pasir gitu ya. Nanti pasirnya di bawah itu di-scoop atau apa, diarahkan oleh blade-nya ini masuk ke dalam scoop-nya ini, masuk ke dalam ini kalau gambarnya dibalik lagi, ya ini masuk dalam sini.
Nah, ini kan tadi berputar, terus masuk pada scoop, di sini ada pompa ataupun, apa tadi itu, eee, rig gitu ya, ada rig-nya atau, apa tadi, untuk ngambil pasir tadi itu ya. Nah, dimasukkan ke sini, tinggal atau pakai pompa, bisa pakai pompa pasir, ya, disedot di sini pompa pasirnya. Karena pasirnya ngumpul semua di sini. Nah, ini J chamber tipe circular rig ya tadi ya, ini, muter gitu ya. Nah, nanti di sini ada pasirnya. Hmm. Nah, cyclone separator, apa cyclone separator? Ini untuk memisahkan pasir dengan air ya. Jadi nanti pasir dengan air tadi itu kan masih berair ya, pasirnya yang diambil, kemudian diputar di sini gitu ya, diputar sehingga pasirnya jatuh ke bawah, airnya keluar ke sini. Nah, ini pasir yang jatuh ke bawah ini ya. Ya, ini ada screw pump ya, ini screw pump, sorry, screw pump. Gate chamber yang dilengkapi dengan saringan juga ya. Nah, baris krim ya, sama itu untuk supaya mencegah itu ya, mencegah supaya tidak masuk ke dalam pipang ya, ini seperti ini, ya. Oke, ini grate chamber. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Belum, Pak. Oke, ya, sebentar sebentar, jadi ini ya, sebentar saya masuk new share, oke oke. Berikutnya air yang keluar dari grate chamber itu, eee, pada umumnya nanti masuk ke bangunan pembagi dulu. Ya, kenapa bangunan pembagi? Nggak langsung masuk ke dalam kolam atau pengolahan fisik lainnya, seperti bak pengendap, atau bak stabilisasi ya, atau bak anaerobik misalnya. Ya, itu tidak masuk dulu, masuk ke bangunan pembagi. Fungsi bangunan pembagi ini nanti membagi membagi air ya untuk masuk ke kolam kolam stabilisasi satu misalnya. Terus ada lagi air debitnya dibagi untuk kolam stabilisasi 2. Ya. Nah, pada pembagi nanti ada pintu airnya, ya. Jadi kalau mau debitnya dibagi 2 masuk 2 kolam, ya nanti dibuka sangat besarnya gitu ya. Tapi misalnya kolam satu, kolam stabilisasi satu, kolam anaerobik satu, itu sedang ada maintenance, maka airnya dialihkan sepenuhnya ke bangunan yang lainnya. Nah, itu perlunya bangunan pembagi, ya. Ya. Ini untuk membagi aliran ya, biasanya bentuknya kotak aja atau bentuknya prisma gitu, di mana ada ininya ya, apa, ada pintu airnya atau ada valve-nya, ya. Kalau nggak pakai pintu air, ya kalau dipakai saluran dipakai valve, ya. Nah, heeh, nah, misalnya misalnya juga ya, bangunan pembagi ini berfungsi untuk, apa namanya, untuk, eee, membuat pengolahan yang terjadi pada satu unit pengolahan saja. Ya, kalau misalnya IPAL-nya masih tahap-tahap awal gitu ya, itu kan masa apa, debit limbahnya ataupun layanannya baru 50% atau 60%. Nah, itu bisa diarahkan ke satu bak saja, bukan 2 bak. Ya, nah ini juga ada fungsinya bangunan pembagi ya. Nah, ini pakai pintu air atau pakai valve. Nah, eee, bangunan pembagi ini ada karena kadang-kadang kita menggunakan banyak kolam. Ya, atau banyak RBC, banyak, bak pengendap, ya tidak hanya satu, ada 2 minimal kan 2 ya. Tapi ada juga yang pakai 4, ada yang pakai 3 juga sih sebetulnya, ada pakai 3, ada pakai 4, ya kan. Nah itu, jadi dibaginya pakai di bak apa, di bak
bagi tadi, ya. Kemudian setelah bak membagi, itu, apa namanya, ada grease trap atau penangkap lemak, ya, penangkap lemak. Ini tergantung keputusan desainnya ya, ada ipal yang penangkap lemaknya itu dibuat setelah grid chamber, sebelum bangunan membagi, ya. Tapi ada resikonya ya, resikonya, yaitu kalau terjadi sumbatan, ya, itu, maintenance kan, maka akan dialirkan pada satu, grease trap lainnya. Nah, grease trap-nya dibuat 2 ya biasanya, seperti seperti anu, seperti grid chamber ya, kanan dan kiri gitu ya, grease trap-nya. Jadi kalau sebelah kiri itu ada perbaikan, ada maintenance, ada pengurasan, itu grease trap yang satunya yang jadi dibebani juga lebih banyak. Nah, grease trap ini kenapa kok dipasang? Ya karena di air limbah domestik itu ada apa? Lemak, ya, ada lemak, ya, ya. Walaupun tidak banyak, ya kan, dibandingkan dengan jumlah air limbahnya, tapi ada baiknya dipasang grease trap. Atau grease trap ini juga bisa menghadang busa, ya, menghadang busa, supaya busa ini tidak masuk ke dalam ipal, ya. Jadi bisa mengurangi konsentrasi deterjen dan surfaktan. Nah, grease trap ada 2, ya. Ada yang sederhana saja, jadi cuma, kompartemen dikasih sekat, ya, sekat atas, sekat bawah, gitu ya. Jadi sekat atas itu nanti membuat kotorannya dan lemaknya itu mengambang, terus yang bawah itu akan mengalir melewati grease trap keluar lewat, ya itu yang sekat, ya. Ada juga yang menggunakan flotasi, ya, flotasi. Nih flotasi ini efektif juga, akan efektif banget kalau grease-nya banyak, oil and grease-nya tinggi, itu sangat efektif menggunakan flotasi. Flotasi, menggunakan bubble aeration itu tadi, itu juga efektif untuk menghilangkan surfaktan, ya, dan membantu menurunkan TSS, ya, membantu menurunkan TSS. Nah, ini grease biasa ya. Ya ini nanti di sini grease-nya akan ngambang di sini, sedangkan yang kita ambil itu adalah air yang di bawahnya. Nah, grease juga ada yang dipasang sebelum bak ekualisasi, sorry sorry, maaf, bak stabilisasi. Jadi setelah bangunan pembagi, misalnya dibagi menjadi 3 gitu ya, 3 3 saluran gitu ya, 3 saluran ke bak stabilisasi 1, bak stabilisasi 2, bak stabilisasi 3. Nah, sebelum bak stabilisasi masing-masing dikasih kistrap. Ukurannya tentu lebih kecil ya. Nah, eee tapi ini punya keuntungan, hanya melayani, apa, debit yang lebih kecil dan perawatannya jadi lebih mudah, ya, karena sedikit ya, ya. Tapi kalau menurut saya ada ketidakkeuntungannya ya, ada tidak disadvantage-nya itu ada juga, yaitu kalau kolam stabilisasinya jauh, ya saling besar gitu ya dan jauh, saya ngebersihin grease trap-nya itu juga, eee, jadi jauh gitu ya, tidak tidak ngumpulin lemaknya tadi itu, ya jadinya lebih ribet, ya. Nah, sudah. Di bak ekualisasi, di bak pembagi, itu kadang-kadang dilengkapi juga dengan bak ekualisasi. Bak ekualisasinya diletakkan setelah grease trap sebelum bak pembagi. Apa itu bak ekualisasi? Atau tangki ekualisasi, atau kolam ekualisasi, ya tergantung pada, jumlah air limbahnya. Ya, kalau di Bali itu pakai kolam ekualisasi. Ya, di Bali ada beberapa IPAL ya,
apa, skala ini, itu pakai bak ekualisasi. Di rumah sakit, beberapa rumah sakit pakai tangki ekualisasi. Kenapa? Nah, tangki ekualisasi ini ya fungsinya untuk meratakan meratakan, apa namanya, meratakan, debit yang masuk ke IPAL, ya. Bak ekualisasi cuma sekedar bak, ya. Nah, yang perlu diwaspadai di bak ekualisasi ini adalah, terjadinya pengendapan. Nah, karena itu bak ekualisasi ini, dilengkapi dengan pompa. Selain memompa, apa, air juga untuk memompa endapannya supaya, tidak dangkal bak ekualisasi. Nah, berapa besarnya pompa, ya tergantung berapa debit yang mau Anda masukkan ke dalam IPAL. Misalnya mau Anda masukkan pakai debit rata-rata, nah makanya pompanya bekerja dengan debit rata-rata, ya. Nah, bak ekualisasi ini ya tergantung pada, besarnya atau volume dari bak ekualisasi tergantung pada pola datangnya air per 24 jam yang masuk, air yang masuk ke dalam unit apa, ke dalam instalasi IPAL itu ya, dari penduduk ya. Nah, ya tadi sudah saya jelaskan juga ya. Kemudian pompa angkat lift pump, nah ini juga apa namanya, tadi sudah disebutkan ya, dari apa namanya, di bak ekualisasi ini ada, pompa angkat atau lift pump ya. Biasanya digunakan adalah sump pump yang submersible ya, jadi bisa mengambil air limbah plus lumpurnya. Nah ini sump pump ya, lift pump. Nah, operasional lift pump ini tergantung pada perencanaan desain kita. Apakah kita pakai Ki rata-rata atau sedikit lebih besar daripada Ki rata-rata atau kurang daripada Ki rata tergantung pada sifat daripada aliran air yang masuk ke dalam instalasi. Nah, kalau pakai cara manual ya kita lihat berapa ketinggian airnya ya. Kalau airnya sudah tinggi, nah berarti harus dipompa gitu ya. Kalau pakai otomatis ya pakai sensor-sensor. Oke, pertanyaan? Ada ya. Nah, setelah tadi itu bangunan pembagi, ya kalau kolam ekualisasi bangunan pembagi, terus adalah masuk ke kolam stabilisasi limbah. Nah, kolam stabilisasi itu, apa namanya, eee, biasanya hanya sekedar kolam saja ya, debit apa namanya, dimensinya sudah Anda hitung di buku sebelumnya itu ya. Nah, pengoperasian dan perawatan dari kolam stabilisasi itu, ya mulai dari pengoperasian kolam, kemudian pengelolaan kondisi permukaan kolam, kemudian kondisi tanggulnya, pinggir-pinggirnya, ya, kemudian lokasi serta periode menguras kolam serta membuang lumpur, ya. Karena di kolam stabilisasi itu ada proses pengendapan karena TD-nya lama, ya. Air limbah itu ngendap minimal 30 menit itu sudah mengendap, 45 menit gitu ya, 45 menit sampai 1 jam itu sudah terjadi pengendapan.